Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah kita mulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Saya punya 2 orang anak yang suka bermain. Jika kami pergi berbelanja ke pusat perbelanjaan, khususnya sebelum kita dilanda pandemi, mereka senang sekali bermain, berlari-lari, bersembunyi dari satu rak ke rak yang lain. Walaupun sepanjang jalan sudah diingatkan untuk tidak berlari-lari dan tetap berada di samping kami orang tuanya. Namun begitu tiba di tempat perbelanjaan dan kami mulai berbelanja, tanpa sadar mereka suka asik bermain. Jadi saya harus terus mengawasi mereka setiap saat sambil memanggil nama mereka dan memperingati mereka begitu mereka sudah terlalu jauh atau ketika mereka mau memegang barang-barang pada rak yang bisa menyebabkan barang-barang tersebut jatuh. Karena saya sangat sayang kepada anak saya, itu sebabnya saya memperingati mereka untuk tidak pergi terlalu jauh. Dan itu sebabnya saya selalu memperhatikan mereka selama berbelanja agar mereka tidak hilang. Dan itu sebabnya saya terkadang memanggil nama mereka dan memperingati mereka ketika diperlukan. Bukankah kita sama seperti anak-anak tersebut, teman-teman? Terkadang kita lupa dengan tujuan hidup kita di dunia ini. Kita asik melakukan hal-hal yang kita senangi sendiri. Untungnya, kita punya Bapa yang luar biasa. Ayat kita petang hari ini terdapat dalam 1 Korintus 1 ayat 9 berkata, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ya, Allah yang adalah Bapa kita setia untuk selalu memanggil kita bersekutu dengan Yesus Kristus, agar kita tidak berlari terlalu jauh dan kemudian hilang. Dia rindu agar kita selalu dekat dengannya, dan Ia selalu mencukupkan segala kebutuhan kita. 2 Korintus 9 ayat 8 berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, semua hal ini Tuhan lakukan agar kita dapat tetap ingat, agar kita tidak lupa, dan tetap sadar bahwa kita adalah putra dan putrinya. Agar kita ingat kenapa kita hidup di dunia ini. Karena seringkali kita sudah lupa siapa kita, oleh karena sibuk bermain bersama adik, kakak, saudara-saudara, dan teman-teman kita di pusat perbelanjaan atau di dunia ini maksudnya. Kutipan kita petang hari ini sangat terang menjelaskan hal ini. Dari buku Our High Calling halaman 19 paragraf 5 mengatakan, Allah rindu untuk kita mengerti posisi yang kita miliki sebagai putra dan putri yang maha tinggi, anak-anak Raja Sorga. Ia rindu untuk kita hidup dalam hubungan yang dekat dengannya. Jadi, Bapa kita yang di sorga, yang rela melakukan apa saja, rela mengorbankan Yesus untuk mati bagi kita, itu semua Ia lakukan untuk satu alasan, supaya kita kembali ingat siapa diri kita, yaitu putra dan putrinya, yang diciptakan serupa dan segambar dengan dirinya, supaya kita mau kembali dan tinggal bersama-sama dengannya, fokus pada tujuan hidup kita. Bukankah itu merupakan hal yang luar biasa? Tuhan yang adalah pemilik semesta alam mau aktif bekerja, memperingatkan kita, memanggil nama kita,
memperingatkan kita karena Dia ingin kita tetap selamat dalam lindungannya. Dan satu hal yang Ia janjikan dalam 2 Korintus 9 ayat 8 yang sudah kita baca tadi, bahwa bukan hanya kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, tetapi juga berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita akan berbuah kebajikan dan menjadi berkat juga bagi orang lain. Rindukah teman-teman untuk mengalaminya? Mari, mulai hari ini kita latih telinga kita untuk dapat selalu mendengar panggilan Bapa. Mari kita fokuskan mata kita untuk selalu mencari di mana Tuhan berada. Jika hari ini Tuhan memanggilmu, baik melalui bacaan firman Tuhan, dari panggilan pelayanan di gerejamu, dari nasihat-nasihat orang tuamu, dengarkan dan datanglah kembali kepadanya. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.